Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال أيضا يا أيها النفس إن المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في جسد ابن آدم مضغة إذا صلح جسد كله وإذا فسد جسد كله وهي قلب. Awal segalanya mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas ma'unah dan hidayahnya kita sampai dengan saat ini masih mampu memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, sekalipun hati kita menjerit amat sangat karena kita belum mampu bertindak. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sangat amat kita sayangkan bangsa Indonesia 76 tahun merdeka belum mampu menyiapkan imam, seorang imam saja yang cinta kepada Allah dan Rasul. Ini sangat amat rugi dan itu akan dipersoalkan oleh Allah SWT kepada para imam, cendekiawan dan para ulama. Salat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun amat terasa ribuan kurun waktu, ribuan tahun kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita secara pribadi dan organisatoris tetap memperjuangkan izul Islam wal muslimun. Terlebih keluarga besar Muhammadiyah yang sampai dengan saat ini Allah masih menuntun para fungsionaris Muhammadiyah untuk berani tampil ke depan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sementara organisasi lain barangkali sudah kuyuh hatinya, kecut, tidak berani lagi tampil untuk membawa umat ini kepada jalan dan garis yang hak. Hadirin yang mulia, saya mengambil judul khutbah hari ini adalah binasa tidaknya manusia sangat tergantung pada hati kita masing-masing. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas yang terjemahannya, wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 23 sampai 30. Hal ini didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam jasad Ibnu Adam terdapat segumpal daging. Manakala daging itu rusak, maka rusak binasalah pribadi manusia itu. Lalu Rasul melanjutkan, wahia qalbun, dia itu adalah hati. Hatinya mulia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah mengulang-ulang kata hati lebih kurang 147 kali dalam berbagai bentuk. Ada sudur, ada hanif, ada nafs, kemudian ada maghdubul qulub, hati yang karusak. Itu saya baca, saya hitung lebih kurang. Saya katakan lebih kurang. Rupanya ketika kita buka lagi, ada lagi yang tertinggal kita catat. Di 147 kali Allah mengulang-ulang pentingnya hati bagi manusia. Yang paling utama adalah hati yang didambakan Allah SWT adalah atallah biqalbin salim. Inilah orang-orang yang nantinya dipanggil dan bisa bertemu dengan Allah SWT. Sementara hati yang ismun qalbuh itu akan tinggal di luar, dibakar dulu. Karenanya hadirin mulia, untuk membersihkan hati bukan hanya cukup dengan ilmu, tapi lebih penting dari itu adalah kedekatan kita mengasah, bermunajah kepada Allah SWT. Semoga Allah mempoles hati kita menjadi manusia yang muttaqin. Kalau sudah ada nilai muttaqin, perjuangan kebenaran dan keadilan selalu menjadi ingatan dan tanggung jawab kita, dan risih ketika kita tidak bisa membuat kebenaran dan keadilan. Hadirin mulia, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membagi hati dalam dua kategori. Pertama adalah muzghatan, itu segumpal daging, dan daging itu yang sama itu dimiliki juga oleh binatang, bukan hanya manusia. Binatang juga memiliki segumpal daging itu, yang dalam ilmu medis disebut sebagai jantung. Binatang punya jantung. Kita korbankan lembu, nanti kita lihat itu ada jantung, dan jantung itu terletak di sebelah kiri, yang di dalamnya ada darah hitam. Barangkali itulah yang dulu Nabi Muhammad SAW dibersihkan itu oleh malaikat Jibril. Karena hadirin mulia, wajiblah kita merenungkan supaya hati kita tetap kita bersihkan saban detik dan waktu. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan makna hati yang kedua adalah latifah, rabbaniyah, ruhiyah. Hati inilah yang bisa membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya hati inilah, dan hati yang seperti itulah Allah mau berkomunikasi dengan hambanya. Kalau hati ismun qalbuh,
Allah tinggalkan. Dan kalaupun kita hadir di masjid, hadir di tempat pengajian, tapi tidak ada sikap setelah itu, bukan hanya pendengar, khatib sendiri tidak ada sikap setelah apa yang dibicarakan itu, makanya hidayah daripada sebuah ceramah jarang bisa memberikan perubahan kepada mustami', kepada pendengar. Bukan hanya itu, bahkan lebih jauh lagi, kadang seorang guru dengan murid pun tidak terjalin hubungan kasih sayang, karena ilmu yang kita transfer itu barangkali tidak kita pautkan dengan nilai-nilai uluhiyah. Hadirin mulia, Allah berfirman di dalam surah Al-Quran Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Jadi hati yang mana? Hati yang rabbaniyah, uluhiyah tadi. Itulah jati diri hakikat manusia. Kalau hati muzghatan yang sama dengan binatang tadi, inilah akibatnya bercampur. Terkadang nafsu kita ganas seperti binatang, terkadang nafsu kita dengki, dendam. Ini diakibatkan kita belum bisa menarik hati kita dari muzghah kepada latifah rabbaniyah. Hadirin mulia, mudah-mudahan dengan kondisi yang sangat galau ini kita bisa menggalang semangat persatuan, di mana umat Islam tidak pernah mengenal menyerah, dan ini ladang persiapan kita menuju surga. Karena para pemimpin-pemimpin, fungsionaris, organisasi, tampillah dengan kekuatan iman. Hanya dengan kekuatan iman itulah Allah akan mengantarkan kemenangan bagi kita. La tahzan, la takhaf, wala tahzan, kata Allah. Innallaha ma'ana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga umat Islam kembali kepada jamaah yang kokoh, istiqamah, mencintai perjuangan demi dinullah. Bagaimanapun kita mencari liku-liku hidup ini untuk menghindari tanggungjawab, untuk menghindari ketakutan, COVID dan ancaman segala, pada akhirnya kita tetap mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.